Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update bagaimana kelanjutan dari kasusnya Mas Pelayaran dalam tanda kutip ya. Sebuah kejadian yang terjadi di Yogyakarta antara driver salah satu aplikasi ojek online dengan salah satu customernya. Untuk hari ini sudah ada keterangan terbaru dari Kapolresta Sleman, Kombes Edi Setianto Erning Wibowo yang mengatakan sekarang bertambah nih tersangkanya. Sudah ada 5 orang yang menjadi tersangka dan semuanya sudah dilakukan penahanan di Polres Sleman. Kita juga penasaran sebenarnya dengan sosok pelaku utama yang kita sudah lihat videonya di video sebelumnya, yang bernama adalah Takbirda Salasiwi Wartiana, usia 25 tahun, yang begitu kayak kesetanan ya pada saat dia itu marah-marah hanya gara-gara ditimpali omongannya dijelaskan oleh partner atau pacar dari sang driver ojek online tersebut yang bernama Arzeto Duta, 25 tahun, dan kekasihnya Ayuning Tias Megalukito, 24 tahun inilah yang membuat laporan karena dari Ayuning Tias ini ia mengaku dirinya mendapatkan berbagai macam perlakuan yang tidak pantas dan ada sejumlah alat bukti visum yang dilaporkan di Polres Sleman. Jadi mereka ini masuk penjara atas laporan dari Ayuning Tias, teman-teman. Tetapi di Indonesia itu kan begitu ya, kalau kamu ada punya kasus hukum, pengen segera ditangani itu harus viral gitu. Karena kalau nggak viral, banyak orang sudah melaporkan kasusnya, pun juga sepertinya belum ada kejelasan. Well, that's positif and juga negatifnya. Terus juga mengenai kelima tersangka ini siapa aja, Anjas? Kok bisa begitu banyak? Karena 3 tersangka dalam kasus yang dilaporkan oleh Ayuning Tias ini, itu sepertinya dugaannya adalah kerabat dari si pelaku utama Takbirdanya. Jadi ada inisial yang disampaikan di sini, pertama adalah RHW, usia 32 tahun, dan RTW 58 tahun. Dugaannya mereka adalah anggota keluarga. Bahkan salah satu topik yang banyak di sosial media bilang bahwa kan si Takbirda ini, dia itu bekerjanya katanya bukan sebagai pelayaran teman-teman, tapi dia adalah bekerja di salah satu instansi pemerintahan yang ada di Kalimantan yang tugasnya adalah di bagian pelayanan. Nah, ini yang menjadi salah satu klarifikasi dari pihak keluarganya tersangka Takbirda. Dia bilang bahwa sebenarnya maksudnya dia itu ngomong pada saat marah-marah itu bukan kata-kata aku ini orang pelayaran loh, tapi maksudnya aku ini orang pelayanan. Tapi mungkin karena lagi marah-marah, emosi, ya udah jadi ketangkepnya berbeda. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kita putar, kita dengarkan bagian di mana lagi terjadi percekcokan yang direkam oleh kekasih dari sang driver ojek tersebut. Apakah betul pelayanan atau pelayaran? Ini salah satu cuplikannya. Mau bintang berapa, Mas? Aku iki wong nyambut gawe loh. Aku juga orang bekerja gitu ya. Oh, aku wong pelayaran, Mbak. Bukan pelayanan. Oh, terus dikonfirmasi lagi oleh mbaknya, terus ngopo kalau orang pelayaran gitu. Mungkin maksudnya kalau memang dia salah, harusnya ngomong, bukan pelayaran, tapi aku orang pelayanan. Aku ngerti bagaimana melayani dan sebagainya. Nah, ya mungkin karena sudah emosi ya. Kalau udah emosi kan orang tuh nggak bisa berpikir jernih, teman-teman. Nah, untuk case ini yang dilaporkan dari Ayuning Tias itu ada 3 tersangka. Dan dugaannya RTW ini adalah bapaknya dari Takbirda yang baru aja pulang dari naik haji. Apakah betul atau enggak? Kita nggak tahu juga, tapi memang menurut keterangan warga setempat, Takbirda ini adalah tinggalnya tuh dan kerja di Kalimantan. Dia pulang ke Yogyakarta karena khusus untuk merayakan menyambut kayak abis naik haji orang tuanya. Dan memang kesehariannya dia tidak bekerja di sana. Bahkan juga ada sejumlah di sosial media yang mengaku pernah menjadi teman dekatnya dari Takbirda, terus juga katanya pernah menjadi teman sekelasnya juga, itu katanya speak up di sosial media. Aku lihat di sini statement-statement mereka bilang bahwa Takbirda ini bukanlah orang pelayaran, tapi dia dulu kerjanya itu di dia kuliahnya dulu di salah satu kampus swasta di Jogja dan lulusannya dari akuntansi. Nih, coba kita baca salah satu
capturean yang ada di sosial media teman-teman. Disebutin akuntansi apa ini? UTY kah? Oh gitu. Iya, nggak asing sama tangganya Mbak. Udah jangan diperjelas, kok bisa ngaku pelayaran? Nah ini kan sepertinya dari akun ini memposting foto-foto lama dari si tersangka dan menunjukkan bahwa mereka memang teman sekelas dulu pada saat mereka masa kuliah. Dan kampusnya tidak merepresentasikan hal buruk ya, enggak. Sama sekali enggak, tapi case-nya ini adalah terkait dengan identitas sebenarnya. Ya alasannya karena ngomongnya itu kan pelayaran, walaupun menurut pihak keluarganya hanya salah ngomong aja. Maksudnya bukan pelayaran, tapi adalah pelayanan. Terus bagaimana dengan sosok yang mengaku adalah kekasihnya di salah satu chattingannya dengan teman ini bilang bahwa dugaannya begitu ya tentang karakter dari tersangka ini, dia bilang begini, emang galak orangnya, pertanyaannya, terlalu ya, kasar tahu beb ke kamu, dah kan orangnya memang emosian tea, tangan aku aja sampai ungu dulu dikasarin. Ini kayaknya bahasa-bahasa dari Jawa Barat ya, ada tea-tea gitu ya. Ya, katanya kasar gitu ya. Dugaannya itu adalah dari ya mantan kekasihnya mungkin pada saat zaman kuliah. Cuman ya, memang kalau kita lihat videonya kan sebegitu kesetanan banget ya. Karena di sosial media juga sekarang itu kan ada yang pro dan kontra. Walaupun lebih banyak yang kontranya ya dengan perlakuan dari tersangka Takbirda. Tapi bagi yang pro dengan dia, ada yang mengatakan bahwa ini gara-gara mbaknya itu nyeletuk-nyeletuk mulu, makanya masnya panas. Kok aku nggak setuju ya teman-teman? Menurut aku setelah aku lihat video secara utuh, ya memang yang kebangetan adalah dari tersangkanya gitu, Mas Takbirda ini. Ya kalaupun memang si ceweknya gitu nyeletuk-nyeletuk terus, ya udahlah diemin dulu. Kan kadang tuh kita di Indonesia tuh begitu ya. Kalau kita kalah berdebat, itu kita bawaannya emosi, kita pengen menggunakan fisik. Dan dari Mbak Ayuning Tias, korban ini pun juga sudah ada alat bukti yang kuat loh. Ya ini adalah berupa hasil visumnya, luka-luka di bagian wajah dan juga tangannya. Makanya nggak heran, 3 tersangka utama yang dilaporkannya langsung dilakukan penahanan. Lantas ada 2 tersangka lagi nih yang lainnya. Ini miris sebenarnya, aku kasihan banget karena masih muda banget, masih pelajar, dan usianya masih 18 tahun semuanya. Inisial yang pertama adalah BAP, dan yang kedua adalah MTH, dan sekarang pun dilakukan penahanan. Mereka masih pelajar, teman-teman. Ini untuk kasusnya terkait dengan dugaan pengerusakan mobil yang ada di Polres Sleman. Nah, ini bingung aku juga ya. Aku memang tidak setuju ya bahwa pada saat kita menyampaikan aspirasi, kita melakukan pengerusakan fasilitas umum yang notabene itu dibayar sama pajak masyarakat. Dan ini memang ada pasalnya dan sekarang juga sudah ditahan dan prosesnya terus dilakukan pendalaman dengan sejumlah barang bukti yang ada dan di cross check ternyata mereka ini bukanlah driver resmi dari ojek online tersebut karena mereka tidak mempunyai SIM. Berarti aku tangkap kalau di Indonesia itu mau jadi driver ojek sepertinya logical thinkingnya harus ada persyaratan SIM-nya dan mereka tidak punya SIM. Plus ada satu lagi nih, salah satu isu juga yang mencuat dari kasus ini, ada dugaan salah satu warga di lokasi setempat itu yang mendapatkan kayak penganiayaan dari sejumlah orang. Tujuannya adalah dia ini kan pengen mengingatkan para pendemo saat itu, oknum-oknum bahwa jangan merusak fasilitas. Tetapi orang-orang tersebut nggak terima dan akhirnya wajahnya itu cukup babak belur, teman-teman. Nah ini juga aku mendukung untuk dicari tahu siapa pelakunya dan dari pihak kepolisian pun penyidik mengatakan bahwa saat ini terduga pelakunya sedang diburu atau masuk dalam DPO, daftar pencarian orang. Nah kalau memang mau mencari keadilan buat masnya, aku rasa di era digital seperti ini adalah ya harus menggunakan kekuatan sosial media karena kayak Mbak Yuning Tias langsung nih pelakunya dijadikan tersangka dan ditahan karena viral. Tapi kalau untuk masnya pengen menangkap siapa aja yang sudah melakukan penganiayaan, ya coba diupload itu, dibuat sketsa di Jogja. Kurang lebih tipikal orangnya seperti apa yang melakukan penganiayaan, ciri-cirinya dipublikasikan, diceritakan bagaimana kalau ada rekamannya diupload dan sebagainya. Karena kasus ini viral dari Ayuning Tias ini karena dia awalnya kan merekam dari awal kedatangan sampai terjadinya peristiwa tersebut dan banyak masyarakat yang simpati, kemudian viral, kemudian proses hukumnya bisa segera berjalan. Tetapi kalau tidak diawali dengan keviralan, aku khawatirnya nanti tidak tertangani. Bagaimana proses kelanjutannya?
ya agak sulit ya buat terjadi perdamaian, apalagi sudah mendapatkan atensi nasional. Sepertinya dari kelima tersangka ini akan mendapatkan luar biasa pengawalan ketat dari masyarakat. Kalau seandainya dari pihak tersangka, keluarga pengen meminta perdamaian dengan para pelapornya, apakah bisa atau enggak restoratif justice? Secara pribadi aku berharap sih bisa ya teman-teman ya. Cuman kalau sekarang sudah viral, kayaknya agak sulit sekali, dan apakah dari pelapornya memaafkan atau tidak, ini kan beda lagi ceritanya. So, sementara itu dulu yang bisa aku update mengenai drama antara customer dan juga ojek online di Indonesia. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ya, dan kita juga sebagai customer harus lebih punya empati begitu, karena pekerjaan mereka kan memang termasuk pekerjaan yang cukup tinggi resikonya. Resiko dimarah-marahin, resiko juga laka lantasnya, plus juga mohon maaf, honor mereka itu juga bukan honor yang gede. Sekali trip aku tanya dengan sejumlah orang, katanya mereka tuh dapatnya hanya beberapa ribu rupiah atau belasan ribu rupiah mas sekali trip. Dan ada yang bilang bahwa ini menyalahkan aplikasinya, kok bisa double order dan sebagainya demi efisiensi, tapi yang dikorbankan dalam tanda kutip dugaannya adalah para drivernya. So, semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kita lihat nanti keadilan akankah benar-benar ditegakkan untuk kasus ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.